Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini Bapak Ibu juga pasti akan diberkati. Saya berdoa hari ini, sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya, segala berkat yang terbaik dari Tuhan turun atas Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan bicara satu topik, kalau saya boleh kasih judulnya Aku Dikhianati. Bapak Ibu pasti pernah merasakan sakit hati yang demikian dalam sampai akhirnya untuk mengampuni itu susahnya minta ampun. Ya, saya pernah, kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu waktu saya masih mahasiswa, saat saya melayani seorang ibu yang sakit kanker, begitu kan, udah parah, udah stadium 4, dan kami datang, kami berdoa, tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, ini ibu punya sakit hati yang dalam sekali. Kalau dia mau mengampuni, dia pasti sembuh. Nah, hari itu saya sampaikan, ibu mesti mengampuni orang yang menyakiti ibu. Terus dia berkata, kok kamu bisa tahu? Dah ngerti Roh Kudus yang berkata, iya, aku disakiti oleh suamiku, tapi sampai kapanpun, bahkan sampai aku mati pun, aku tidak mau mengampuni. Ironis Bapak Ibu, besoknya saya dikabarin si ibu ini meninggal dunia. Entah dia sudah mengampuni atau belum, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, peristiwa ini mengingatkan kita saat kita dikhianati itu tidak mudah. Hari ini kita masih bicara tentang satu tokoh yang luar biasa, namanya Daud. Daud ini tokoh yang luar biasa, dan dia juga mengalami hal yang sama di dalam hidupnya, dikhianati, disakiti dengan orang yang paling dekat dengan dia. Kita baca Mazmur pasal 55 ayat yang ke-12 nanti sampai yang ke-17. Saya ulangi lagi, Mazmur 55 ayat 12 sampai yang ke-17. Ayat 12 berkata demikian. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Ini kata Daud. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Dilanjutkan lagi ayat yang ke-14. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik. Ini teman baik, komunitas yang baik, saling menolong. Dan bukan hanya sampai di situ, dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian, pelayanan bareng, ibadah bareng, semuanya bersama-sama. Saudara, kalau orang tersebut tidak dekat dengan kita, ayat yang ke-13, yang ke-12 itu, kalau pembenciku, aku tidak apa-apa. Tetapi yang menyakiti aku itu orang yang dekat dengan aku, temanku, orang kepercayaanku, orang yang kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Kalau ini terjadi pada diri kita, yang Daud alami, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Kalau saat ini ada dari Bapak Ibu Saudara yang mengalami kepahitan sakit hati yang luar biasa, sama seperti Daud, ini orang yang paling dekat dengan aku, sama-sama pelayanan, tersakiti dengan kata-kata, saudara. Ini orang yang demikian dekat sekali, lengket, tiba-tiba menyakiti, saudara. Bapak Ibu bisa bayangkan gimana rasa sakitnya, saudara. Itu sakitnya luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan, bahkan yang tadi di awal saya ceritakan, seorang ibu ini berkata, sampai mati pun aku nggak akan pernah mengampuni dia, karena yang dia lakukan terlalu menyakitkan. Kalau itu yang menyakiti tetangga dia, orang yang jauh, mungkin keluarga yang jauh, mungkin dia tidak apa-apa. Tapi ini orang yang dekat dengan dia, sehingga membuat dia demikian sakit hati, sampai tumbuh kanker, saudara. Hati-hati, saudara. Saat kita mengalami hal yang sama, jangan kita biarkan itu terjadi. Sampai kita demikian sakit hati.
Karena itu orang yang dekat dengan kita. Dan ketahuilah, semakin kita dekat dengan orang tersebut, semakin ada potensi, ada kemungkinan kita tersakiti. Karena apa? Kita mengharapkan orang tersebut itu seseorang yang kita pikir dia pasti akan tidak pernah bisa menyakiti, tidak mungkin menyakiti kita. Ini orang selalu melindungi, menjagai, tidak mungkin menyakiti, selalu menolong, saudara. Teman baik. Tapi ada kalanya, saudara. Suatu saat orang yang kita anggap paling baik itu bisa menyakiti kita. Respon kita penting. Apakah kita terus terluka, membiarkan luka itu makin besar, makin membengkak, makin bernanah, dan membuat kita hancur. Atau, oh iya kita kaget, oh kenapa dia lakukan itu, oh mungkin dia juga lagi ada masalah sehingga dia mengkhianati aku. Atau dia membuat aku sakit hati. Apa yang dilakukan oleh Daud? Kita lompat ayat yang ke-16, Alkitab berkata demikian. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Ini respon yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak mau diam tinggal dalam sakit hatinya. Alkitab berkata, aku berseru kepada Allah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sama seperti Daud meresponi hal ini. Kalau Bapak Ibu mengalami sakit hati atau disakiti orang yang dekat dengan engkau, aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Yakini ini. Kalau kita berseru kepada Allah, karena hanya Dia yang sanggup menolong kita, Dia yang sanggup membebat hati kita yang terluka, Dia yang sanggup memulihkan, menyembuhkan hati kita yang terluka, dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Haleluya. Ayat 17 berkata demikian. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Kalau Bapak Ibu sakit hati, benar-benar sakit, mau petang, pagi, dan tengah hari, cemas dan menangis, tidak apa-apa, saudara. Tapi cemas dan nangis kepada Tuhan. Tidak usah cerita-ceritain ke orang lain, kita, saudara. Karena apa? Sakit hati itu nular, saudara. Saudara mendapat perlakuan tidak enak, engkau ceritakan kepada orang lain sehingga orang lain yang mendengar berkata, oh ternyata temanmu seperti itu. Terus orang lain yang mendengar cerita saudara itu menyimpulkan juga, oh ternyata orang itu orang yang tidak baik. Padahal sebetulnya itu tumpahan daripada sakit hati kita kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu mau cemas, mau nangis di petang, pagi, siang, malam, sepanjang hari boleh. Dan Alkitab berkata, Ia, ayat 17 itu, mendengar suaraku. Pastikan engkau berteriak, berseru kepada Dia. Dan Dia pasti mendengar semua teriakan, semua kecemasan. Dia melihat semua air mata dan Dia tampung di kirbatnya. Dan Dia yang akan menyembuhkan kita. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kalau saat ini ada dari kami yang sedang mengalami problem masalah tentang sakit hati, disakiti oleh orang-orang yang dekat, orang-orang yang biasa menolong, biasa menjagai, biasa mengcover, tiba-tiba menyakiti. Sama seperti Daud, kami mau mengambil solusi seperti yang Daud kerjakan. Berseru kepada Tuhan karena Tuhan yang menyelamatkan. Kalau kami mau menangis, kami akan menangis dengan segala kecemasan kami, bahkan sepanjang hari, tapi kami mau menangis kepada Engkau. Kami berseru kepada Engkau karena Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap doa kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.